apa yang perlu dicermati ya, nomor satu dulu ya, paling penting bagaimana kemudian kita fight untuk dapat satu pekerjaan kembali di tengah kompetisi yang justru tinggi karena pelamarnya banyak tapi penyedianya sedikit. Ibaratnya kan seperti itu. Apa yang perlu dicermati? Yang paling penting? Yang paling penting pakai jaket penyelamat. Oke, welcome di channel Ferry Revian di YouTube. Nah, kali ini kita kedatangan. Oh, bukan kedatangan nih, kita mendatangkan. Kalau biasanya ya, kita kedatangan tamu. Kalau kali ini nih justru mendatangkan, sengaja mendatangkan ya. Sesosok ekspertis di bidangnya. Ya, 18 tahun udah malang melintang nih di bidang organization development, rekrutmen gitu ya, kemudian apa lagi Pak? Human capital. Lebih pada orang mengetahuinya sebagai HR, HRD. HRD, gitu. Ya oke. Dan beliau ini sudah cukup melalang buana ya di berbagai sektor perusahaan, jasa, manufacturing, trading, corporate, nggak tahu apa lagi ya Pak ya. Jadi ketahuan sering pindah-pindah. Gitu. Ketahuan sering loncat-loncat. Ya. Nah, kita udah kedatangan sesosok yang bernama Tony Sitohang. Ya. Tony Sitohang ya. Benar. Ya. Ini namanya Batak. Namanya nama Batak, tapi aksennya aksen Medok Jawa. Kok bisa Batak sekarang aksennya Jawa, asalnya dari mana Pak? Karena ayah saya asli dari Palipi, itu satu perkampungan di pinggir Danau Toba. Oke. Ibu saya asli Jogja. Dan saya lahir dan besar di Semarang. Oke. Ya pantasan aksennya mirip-mirip nih. 11-12 nih. Aksennya 11-12 ya. Oke, tapi nggak masalah. Nah, teman-teman kali ini ya, kita akan banyak membahas topik khususnya berkorelasi dengan dunia pekerjaan. Dunia HRD gitu ya, dunia GA gitu ya. Nah, kenapa kok menjadi penting? Karena salah satunya kita sekarang berada di dalam satu situasi yang cukup sulit, di mana pekerjaan ya khususnya ya, ini sangat sulit didapatkan, banyak orang di PHK ya dan sebagainya. Nah makanya kita sudah mendatangkan pakarnya nih untuk kita ajakin berdiskusi. Pakar ya? Pakar. Kalau 18 tahun belum pakar mah kebangetan dong ya. Oke, Pak Tony, kita kan setuju ya Pak, udah di satu situasi resesi. Sangat setuju. Oke, nah resesi ekonomi ini kan biasanya berdampak kepada perusahaan. Ya, hampir semua sektor industri ya, atau semua perusahaan lah, khususnya di Indonesia ini terdampak imbas pandemi COVID-19. Bener nggak sih PHK di sana gitu ya terjadi besar-besaran? Itu cuman berita atau beneran terjadi? Bener. Sangat benar. Karena ya perusahaan sendiri menanggung beban yang cukup besar. Gede ya. Gede banget. Dengan kondisi seperti ini, ekonomi yang sulit, pemasaran juga sulit, itu mau nggak mau setiap perusahaan pasti mencari cara yang paling bisa menyelamatkan lajunya perusahaan. Itu. Dan paling gampang, paling cepat itu PHK duluan Pak. Kalau Anda nonton film Titanic sebelum tenggelam, Oke. Yang dibuang apanya dulu? Gitu. Manusianya. Yang diselamatkan manusianya. Oke. Tapi yang dibuang pertama
yang dilemparkan pertama di dalam film, ya saya cuma nontonnya film, nggak ngalami soalnya. Ya. Gitu. Itu barang-barang yang tidak berguna dulu. Barang-barang, peralatan di dalamnya lah ya. Itu yang barang-barang yang tidak berguna dulu. Jadi mereka mau nggak mau harus mengorbankan sesuatu yang mereka miliki. Kalau perusahaan mau laju terus tidak tenggelam, pasti yang dibuang pertama adalah sesuatu yang tidak berguna dulu. Oke. Itu barang atau manusia maksudnya? Which is kita akan ngomong bisa barang bisa manusia. Oke. Ya, tergantung tipe perusahaannya. Kalau perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, pasti rasio jumlah pekerja yang akan dilihat duluan oleh para pemilik perusahaan. Iya. Iya, betul. Ya berarti memang khususnya manufaktur ya, perusahaan-perusahaan manufaktur yang melibatkan ratusan bahkan ribuan karyawan ya. Betul. Oke. Nah, banyak perusahaan berarti di luaran sana yang memang betul sudah melakukan PHK, ya, besar-besaran nih. Sudah dijamin kemudian survive ketika melakukan itu? Oh, enggak juga. Enggak juga. Jadi ketika buangan pertama itu barang yang atau capital itu bisa orang bisa barang gitu yang tidak terlalu berguna untuk tetap melaju ke depan. Buangan kedua tentu adalah yang agak-agak bisa dipakai gitu. Agak bisa dipakai. Apakah itu akan menyelamatkan kapal? Apakah itu akan menyelamatkan perusahaan? Oh, Titanic aja tenggelam toh sudah. Akhirnya tenggelam itu. juga gitu ya. Gitu. Iya betul. Jadi sebisa mungkin memang kita mempertahankan kapal, tapi kalau nggak bisa mempertahankan kapal ya marilah kita melihat kita jadi barang yang pertama atau barang kedua atau barang ketiga yang dibuang. Terakhir gitu ya. Dan masalahnya tentu saja kalau kita jadi barang pertama yang dibuang atau barang kedua yang dibuang, bagaimana kita mencari kapal lain? Oke, itu pun kalau kapal lainnya nggak tenggelam juga. Betul. Gitu kan ya? Karena kan di situasi pandemi seperti ini, ya mohon maaf ya, banyak kapal yang tenggelam juga. Wong kita menghadapi ombak yang sama, ya kan? Badainya sama nih. Kekuatan kapalnya beda. Kekuatan kapalnya beda. Oke, setuju. Ya berarti memang ada yang tenggelam, mungkin ada juga yang masih survive ya. Betul. Oke. Nah, khususnya bagi teman-teman lah ya, siapa tahu nih ada yang juga korban PHK ya, karena perampingan program dari perusahaan selama masa pandemi khususnya, ini kemudian apa ya, ini kan nyemplung dalam satu kolam Pak, berarti pengangguran ya kan. Selama kita masih mau dapat pendapatan, mau nggak mau kan cari perusahaan lain dong. Seharusnya begitu ya. Padahal dengan situasi resesi yang seperti ini, antara jumlah pengangguran dengan penyedia pekerjaan, ini kan rasionya semakin lebar. Jomplang ya? Ya. Semakin lebar. Semakin lebar. Mungkin pekerjaan jumlah lowongannya hampir sama. Oke. Tapi jumlah yang butuh pekerjaan menjadi jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Nah, di situasi seperti ini, apa yang perlu dicermati ya? Nomor satu dulu ya. Paling penting bagaimana kemudian kita fight untuk dapat satu pekerjaan kembali di tengah kompetisi yang justru tinggi. Karena pelamarnya banyak, ya, tapi penyedianya sedikit. Ibaratnya kan seperti itu. Apa yang perlu dicermati? Yang paling penting? Yang paling penting pakai jaket penyelamat. Enggak, tapi serius gini. Pelampung ya? Pelampung. Ya. Kenapa pelampung itu diberi warna yang sangat menyolok mata? Iya. Gitu. Karena
agar bisa diselamatkan, agar bisa ketahuan dia ada di mana, agar dia menjadi hal yang terlihat di antara sampah-sampah yang lain. Oh, oke. Gitu. Wah, ini dalam nih. Ini dalam nih. Jadi kalau mau menyelamatkan diri jangan ambil pelampung yang warnanya hitam kalau di film Titanic. Gitu. Iya, iya. Nggak kelihatan. Mau diselamatin gimana gitu Iya. ya? Jadi pilihlah atau carilah atau buatlah perumpamaan saya jaket penyelamat yang gampang dilihat oleh kapal lain. Oke. Yang mencolok ya? Mencolok, warnanya ngejreng kalau orang Iya. bilang. Betul, orange gitu, kuning gitu ya. Tuh, apakah orangnya yang menyelamatkan itu mau ngelihat, oh ini mukanya cakep diselamatkan, oh yang ini mukanya jelek jangan diselamatkan, Iya. oh yang ini bernafas. Enggak, yang pasti mereka lihat pertama adalah apa itu ya, kok warnanya beda di antara yang lain. Oke. Oh jaket penyelamat, Iya. oh orang, Iya. yuk kita selamatkan. Oh, oke. Ini analoginya seperti itu ya. Paling mudah tuh ya. Jadi karena kita tahu ya, di luar sana nih bertebaran orang-orang yang ingin diselamatkan. Ya. Nah, ketika kalau memang Anda mau diselamatkan itu tadi ya, maksudnya diselamatkan itu dalam tanda kutip bisa mendapatkan satu opportunity pekerjaan yang baru di perusahaan yang baru gitu ya. Di kapal yang lainnya lagi ya Anda harus berani tampil beda, Menjadi spesial. menjadi spesial. Ya. Spesial pakai telur. Pakai telur bisa, pakai sosis ya. Ya, oke. Jadi kalau kayak nasi goreng gitu ya, pakai telur tuh biasanya karetnya 2. Ya, oke. Nah, kalau kita melihat dari konteks teknisnya Pak, pakai telur ya atau menjadi spesial tadi, apa yang harus dilakukan? Atau kompetensi apa sih yang harus ditambahkan gitu ya, supaya terlihat itu tadi. Jadi supaya warnanya jadi ngejreng. Kita harus ngapain nih? Pertama, kita harus tahu diri kita sendiri. Ya, seberapa kita menarik. Kalau ternyata memang kita nggak menarik, ya udah diakui kalau nggak menarik. Gitu. Dari apa tuh? Bukan hanya tampilan. Bukan hanya tampilan. Jasmani, secara jasmani. Bukan hanya jasmani, tapi ya kita tahu misalnya kalau kita mau mencari pekerjaan, kita bikin kurikulum vitae, CV orang bilangnya, daftar riwayat hidup, surat lamaran sampai ke pose diri. Oke. Dan sebagainya, itu cara berbahasa di dalam bikin lamaran itu harus spesial. Harus spesial. Kalau ternyata kita tahu kita nggak spesial, ya berarti resikonya adalah kita harus mencari cara biar kita kelihatan Spesial. Itu kayak orang jelek dibedakin dong Pak. Itu enggak masalah. Oh nggak masalah. Enggak masalah. Kalau orang jelek dibedakin mau sampai operasi plastik dan sebagainya, itu enggak masalah. Tapi ketika dia terlihat berbeda dari yang lain, kita masuk ke analogi yang tadi, pelampung itu, dia punya kesempatan lebih besar dibandingkan mereka yang biasa-biasa saja. Ya. Yang penting laku, gitu ya. Tapi tidak menjual diri ya. Oh iya, oke. Ya, jual apa ya? Jual. Kalau saya bilang jual martabat sih. Jual martabat. Oke. Kita punya kompetensi, kita punya sosok, mau seperti apa kita. Tadi istilahnya apa? Bedakin. Nah, kita bedakin itu kan berarti bisa nambah kompetensi. Oke. Ya, bisa nambah pengetahuan. Bukan dari sisi jasmani aja lah ya. Oke. Itu jadi bisa lebih terlihat. Oke. Nah, kalau contoh ya, kalau apa yang sudah dilakukan pemerintah ya Pak, memang pemerintah memberikan bansos berupa makanan gitu ya. Penyediaan
makanan dapur gitu ya sehari-hari, ada juga yang uang mungkin gitu ya. Tapi juga menyediakan program-program pekerjaan ya. Ya. Yang bisa lewat aplikasi kalau tidak salah sih. betul. Nah, kemudian buruh yang kena PHK bisa milih mau program bahasa Inggris, program komputer, itu tepat sasaran atau tidak? Membantu nggak? Saya pikir itu membantu karena dari situ kita menambah pengetahuan ya. Oke. Menambah pengetahuan, terus kompetensi juga ditingkatkan. Kompetensinya juga ditingkatkan. Masalahnya nggak banyak orang aware ketika sudah di PHK. Oke. Itu harus menambah pengetahuan. Oh. Buat beberapa teman-teman yang kena pemutusan hubungan kerja atau sekarang dirumahkan atau apa, yang kepikiran pertama pasti adalah bagaimana saya mendapatkan pendapatan yang stabil. Ya. Ya, kan. Betul. Mereka lupa mengasah kapak kompetensinya. Oh, oke. Lupa mengasah kapaknya, tapi mengharapkan pohon yang ditebang tetap sama seperti sebelumnya. Nah, padahal kapak itu juga makin lama makin tumpul. Perlu Jadi diasah. saya pikir kalau pemerintah menyediakan beberapa program seperti itu saatnya kita untuk mengasah kapak. Oke, berarti itu programnya boleh tuh ya untuk Iya, teman-teman iya, ya khususnya ya seperti sangat membantu lah Pak ya. Oke, walaupun mungkin banting setir ya Pak, maksudnya dia buruh produksi biasanya pegang mesin CNC gitu ya, mesin potong atau mesin apapun lah gitu. Tiba-tiba ambilnya program bahasa Inggris, kan sebenarnya nggak ada kaitannya ini antara pegang mesin produksi di pabrik sama kemudian dia ikut juntrungan pemrograman bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya saya sebagai rekruter Oke. ngambil seorang mesin untuk orang biasa ngurusi mesin, operator mesin di pabrik yang bisa bahasa Inggris dan yang tidak bahasa Inggris. Oke. Saya akan berpikir bagaimana kamu bisa memahami manual guide, buku panduan mesin itu yang tertulis dalam bahasa Inggris kalau kamu nggak paham bahasa Inggris. Oh iya. Oke. Itu added value lah ya. Satu added value. Bahasa kerennya added value. Oke. Iya, betul. Nah, bicara masalah recruiter ya. As a recruiter ya atau user. Berarti kan udah dialami juga Pak bertahun-tahun nih, belasan tahun. Ya. Khususnya di situasi sulit seperti ini. Parameter-parameter apa aja sih yang biasanya dipakai oleh seorang recruiter, seorang user gitu ya, di dalam mencari atau memfilter para pekerja, tim atau karyawan? Oke. Sangat bergantung dari karakter perusahaannya. Oke. Sangat bergantung dari karakter perusahaannya. Beberapa perusahaan ada yang masih melihat bahwa harga itu berpengaruh. Harga itu apa maksudnya? Dalam arti kalau Gaji. Pak Ferry kalau ke restoran ngelihat menunya dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Kalau pas sudah lapar sih dari kiri ke kanan ya. Nah, pas sudah lapar kiri ke kanan. Tapi saat ini perusahaan tidak terlalu lapar. Ya. Oh iya. Tidak terlalu lapar. Tidak terlalu lapar. Oke. Ya, jadi kebanyakan akan melihatnya kanan ke kiri. Yang saya maksudkan kanan ke kiri itu, Anda biasa, teman-teman biasa masuk ke restoran gitu juga. Mari kita melihat kebiasaan kita. Ngelihatnya menu duluan, baru harga. Atau harga duluan, baru menunya apa. Ini anak kuliahan sering melakukan. Anak kuliahan sering melakukan. Harganya segini, dapatnya ini. Gitu. Kalau dulu zaman kuliahan terus ngelihat dompet itu cukup apa enggak? Gitu, cukup apa enggak? Sama sekarang juga beberapa banyak perusahaan
menggunakan metode kanan ke kiri, harganya berapa, dapatnya apa. Ya, itu pertimbangan pertama ya. Itu pertimbangan pertama. Karena dalam situasi sulit seperti ini, kan tadi kita bilang gelombangnya sama, kekuatan kapal yang beda. Nah, ketika kita ngomong kekuatan kapal itu sampai pada ngomong kekuatan finansial sebuah perusahaan ya. Itu beda-beda, betul. Jadi pastilah mereka akan menyesuaikan kekuatan mereka dengan apa yang bisa dipakai untuk membantu orang yang tercebur itu tadi. Iya. Gitu kan. Oke. Untuk merekrut orang masuk ke kapalnya, kuat nggak sih finansial saya? Iya, betul. Harga itu. Jadi bukan saya menyarankan untuk banting harga. Kitanya. Oke. Para pelamar tidak gitu. Tetap hargai kompetensi Anda itu punya harga. Tapi ya pasti kita harus sadar bahwa harga kita nggak sama lagi dengan yang kemarin loh. Oh, maksudnya situasi sebelum terjadinya pandemi lah ya. Harga kita nggak sama lagi. Nah itu menentukannya bagaimana Pak? Rajin-rajin buka apa? Website pencari kerja. Di situ ada gaji, dan beberapa minggu terakhir, lebih sih, beberapa bulan terakhir saya memang memperhatikan kalau di iklan lowongan. Itu pasti ada beberapa iklan lowongan yang mencantumkan harga. Atau salary ya. Salary gitu kan. Budgetnya segini. 2 bulan ini mereka tetap mencantumkan mencari orang. Tapi harganya gila-gilaan. Turunnya. Turunnya gila-gilaan. Ambillah misalnya untuk perusahaan yang secara size-nya besar gitu ya. Skala besar ya. Skala besar itu kalau kemarin harga untuk level manajerial itu masih di atas 25 gitu, masih di atas itu. Sekarang udah bergerak di angka 20-an. Atau mungkin di bawah 20 kali ya. Itu untuk perusahaan yang menengah ke bawah, yes. Gitu. Menengah ke bawah, yes ya, Nah itu artinya kita kalau posisinya adalah sebagai pelamar, itu kita harus mengikuti adjustment itu dong Pak, ya kan? Ya. Kita menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri ya. Kita mendiskonkan diri kita. Ya. Ya kan? Sekarang nggak bisa kita ngomong hari Senin harga naik gitu. Ya betul. Dan itu nggak masalah ya Pak. Mungkin khususnya bagi teman-teman jangan sampai gini loh. Maksudnya itu kemudian tersinggung ya kan? Atau harga dirinya merasa dinodai ya? Atau gimana itu? Di situasi seperti ini kan sah-sah aja ya? Sangat sah. Sangat sah. Karena ingat logikanya tadi, kapal juga harus menyesuaikan kekuatan dia untuk bisa menampung orang baru yang baru aja dia tarik kan. Iya betul. Gitu. Jangan sampai malah habis narik orang, habis itu kapalnya sendiri ikut tenggelam. Gitu. Ya nggak lucu itu ya. Ya. Nah ini menarik ya guys. Jadi satu knowledge, satu insight yang mungkin untuk teman-teman juga bisa menjadi satu tambahan pengetahuan ya di dalam menyesuaikan nih ya spek ataupun permintaan salary di dalam mengincar sebuah pekerjaan baru di perusahaan-perusahaan selanjutnya ya. Nah ada lagi nggak Pak selain daripada harga itu tadi yang barusan kita bicarakan, ada lagi nggak user experience ya, parameter yang dipakai khususnya sesuai dengan situasi seperti ini ya, selain daripada harga? Kompetensi ya. Tapi kompetensi tidak akan terbaca pada saat Anda mengirimkan lamaran. Oh iya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Loh, tapi kan biasanya ditulis sudah.
Kalau nulisnya bener, nah ini yang saya bilang, kita tadi ngomong tentang bagaimana menjadi spesial. Oke. Kalau nulisnya bener tentang masalah kompetensi, Ya. itu oke, itu akan dibaca dengan baik. Ya. Masalahnya banyak orang mengirimkan kurikulum vitae. Itu tidak dengan menampilkan kompetensi. Menampilkan tugas, ya. Oh, oke. Saya di pekerjaan sebelumnya sebagai ini dengan tugas-tugas A, B, Ya. C, D. Apakah itu menunjukkan kompetensi kita? Enggak. Iya, betul. Itu yang biasa terjadi di luaran sana sih. Tugas semua ditampilkan, Betul. dituliskan. Saya enggak pernah lihat itu. Oh, Sebagai seorang rekruter, saya malah nggak pernah lihat tugas seperti itu. ya. Ketika Anda menuliskan jabatan Anda, ketika Anda menuliskan tugas Anda, saya pasti sudah akan membayangkan, punya pemahaman, berarti tugasmu adalah A, B, C, D. Nggak usah ditulis juga, saya udah tahu. Ya. Gitu. Secara umum kita udah pahami gitu ya. Yang lebih saya pentingkan lagi, apakah dalam menjalankan tugas fungsi itu, kamu mempunyai prestasi apa enggak? Oke. Itu yang jarang ditulis orang malah. Itu yang jarang ditulis orang. Nah, itu adalah salah satu kompetensi yang seharusnya dituliskan. Iya, sekecil apapun loh. Sekecil apapun. Prestasinya maksudnya. Prestasinya. Saya sebelumnya jadi security. Oke. Oke. Saya sebagai rekruter udah tahu tugas security apa aja. Nggak usah ditulis. Ya, betul. Yang perlu saya tahu, jadi security itu kemalingan berapa kali? Itu berarti rapor buruknya dong yang Ya. ditulis malah. Kalau ternyata dia tuliskan, selama saya menjadi security, keamanannya oke, tidak ada kasus pencurian, Ya. tidak ada kasus kecelakaan di dalam tempat yang saya jaga. Oke. Nah, itu lebih menarik daripada menuliskan tugas saya berjaga, Oke. tugas saya menjaga keamanan. Ya. Semua orang udah tahu. Iya, betul. Ya, itu kompetensi ya. Yes. Ketika orang menjadi juru ketik atau mungkin staf administrasi, Staf administrasi atau sekretaris. sekretaris, tugas saya membuat laporan. Ya emang dari dulu memang tugasnya udah seperti itu, nggak usah ditulis di CV gitu. Iya, betul. Tapi ketika seorang sekretaris atau seorang staf melamar dengan mencantumkan dalam fungsi tugasnya adalah saya staf administrasi, Ya. laporan saya tidak pernah terlambat, Oke. Selalu on time. selalu on time. Ya. Kalau perlu dituliskan juga setiap tahun saya mendapat kenaikan sekian persen dari gaji saya karena prestasi saya. Ya. Itu jauh lebih proving, Ya. jauh lebih membuktikan. Iya, betul. Dan itu akhirnya menjadi satu bukti kompetensinya itu tadi ya. Betul. Ini apapun posisinya kan, Pak Betul. ya. Pencapaian itu lebih penting dituliskan daripada tugas-tugas, tasking-tasking dalam setiap posisi Anda. Jadi stoplah. Kita para HR, kita para rekruter, Iya. gitu, itu tidak akan melihat hal itu sebagai hal yang penting untuk dituliskan. Oke. Ya, betul. Nah, ini satu ilmu lagi ya berarti ya. Karena sepanjang dulu saya pernah kerja, kayaknya saya juga nulisnya tugas sehari-hari sih. Oh, posisinya ini gitu ya. Biasanya kan emang gitu. Pekerjaannya ini, ya kan gitu. Itu yang lumrah sih saya bilang. Nah, cuman makanya supaya spesial, teman-teman juga harus sedikit menyesuaikan nih ya. Dengan ide barusan yang kita bahas tadi. Itu bocoran trik dari para rekruter. Oh, bocoran. Ya, betul. Oke, nah, apalagi ya? Saya mau setback sedikit ya, Pak ya. Masalah PHK tadi, Yes. ya. Ada yang kebetulan cerita gitu ya.
atau banyak yang terjadi juga lah di rekan-rekan bisnis juga ketika mereka melakukan PHK dalam situasi COVID seperti ini. Di berita yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan bahwa khususnya adalah THR. Karena kemarin kita bertepatan banget dengan hari raya Lebaran. Oke. Ya, bulan April ya? April atau Mei ya? Mei. Ya, bulan Mei. Ada statement dari pemerintah namanya THR itu boleh dicicil. Oke. Atau boleh tunda bayar. Ya. Nah, kalau boleh beneran dicicil atau ditunda bayar, ini berapa lama? Apakah kemudian setahun gitu boleh dicicilin sampai lunas? Ya. Atau kalau misalnya tunda bayar, oke, tunda bayarnya berapa lama? Apa setahun, tahun depan baru dibayarkan juga boleh? Oke. Ya. Ini prakteknya di perusahaan-perusahaan seperti apa? Ada beberapa yang memang langsung membayarkan, beberapa perusahaan yang kemarin saya tangani Oke. itu langsung membayarkan. Ada juga beberapa dari teman-teman yang memilah itu menjadi beberapa termin Ya. waktu. Atau ada juga yang lebih parah lagi membayarnya dalam bentuk penundaan itu tadi, tapi belum ada jaminannya. Tapi begini teman-teman, kalau kita ngomong tentang THR dan pembayar kaitannya dengan kondisi seperti ini, gitu Ya. Setiap aturan ketenaga kerjaan itu sudah ada secara tertulis. Oke. Tapi marilah kita lebih melihat lagi dalam sebuah kapal yang tadi saya katakan. Kalau Anda ada di dalam sebuah kapal yang oke lah hampir tenggelam atau dalam badai dan sebagainya, dan Anda masih memikirkan tentang kebutuhan diri Anda sendiri, tentang kepentingan diri Anda sendiri tanpa mempertimbangkan kekuatan kapal itu, tanpa berusaha tanpa berusaha untuk mengerti kekuatan kapal itu. Oke. Oke, berarti kita akan tenggelam sama-sama. Oh, mati semua. Yes, itu. Nah, beberapa kaitannya dengan tadi pemerintah sudah memberikan kelonggaran seperti itu kan berarti kita juga harus memberikan kelonggaran juga untuk memahami kondisi kapal ini seperti apa, kondisi perusahaan ini seperti apa. Kita mau menang sendiri, dan setelah itu kita tenggelam sama-sama. Oke. Atau kita mau berusaha memahami dan mengerti dan menyesuaikan kebutuhan kita sendiri untuk kita bisa selamat sampai ke tujuan kapal itu, perusahaan itu. Ya. Itu yang harus kita pegang dulu pertama. Ya. Kedua, ini kedua atau ketiga ya lupa. Kedua ya. Yang harus dilakukan adalah pentingnya ngobrol bareng antara manajemen yang mengetahui kekuatan kapal itu dengan para pekerja. Ya, diskusi lah ya. Diskusi. Dari ngobrol itu dapat kesepakatan. Oke. Saya pikir yang tadi saya sebutkan ada yang membagi membagi itu menjadi termin-termin, dan itu harus dilandasi kesepakatan bersama dua belah pihak lah ya. Ya, kesepakatan bersama dua belah pihak. Ini loh mampunya kita seperti ini, kita akan tetap membayarkan karena itu hakmu. Oke. Tapi marilah kita sepakat bahwa dengan kemampuan kita sekarang ini, kita akan membagi pembayarannya dalam termin-termin sebagai berikut. Ya, oke. Profil ketiga adalah yang tidak ngomong, tidak ada diskusi. Itu tahu-tahu membayar atau tidak membayar atau menunda pembayaran sampai kapan, ya nggak jelas. Nggak jelas juga. Nah, itu yang harus kita hindari.
Oh, oke. Jadi dari kacamata perusahaannya pun mungkin nggak transparan berarti ya. Karena nggak mau membuka forum komunikasi. Mari kita lihat sampai sekarang ada nggak sih perusahaan yang sangat benar-benar 100% transparan? Nggak ada. Nggak Tapi kita, kalau saya ada di sisi manajemen, kita wajib menjelaskan, Ya, ya kan? Kita wajib mendiskusikan dan cara berpikir bahwa kalau tadi saya katakan sisi manajemen, sisi pekerja, sisi manajemen, sisi pekerja, itu mari kita hilangkan. ya, Dalam situasi kayak gini kita tidak lagi duduk bersebelah, berhadapan dan main pingpong. Dalam situasi seperti ini kita sudah harus duduk bersama menghadapi satu fokus yang sama ya. dan kita membagi kekuatan. Oke. Nggak ada lagi pekerja, nggak ada lagi manajemen, nggak ada lagi pemilik, nggak ada lagi itu. Tapi ini kapal kita bareng loh. Ya, Itu kapal kita bareng ya harus kita selamatkan. ya betul. Itu yang harus kita pikirkan dulu. Ya, berarti memang harus dibutuhkan satu pemahaman bersama dan artinya di situ juga kalau bisa ya berlaku satu fleksibilitas ya. Tidak bisa salah satu pihak kemudian memaksakan kehendaknya lah. Secara prinsip seperti itu dong ya. Betul. Ya. Kita nggak mungkin akan makan nasi empal dengan uang 5.000 di dompet. Kan kita harus menurunkan bahwa itu ternyata cuma dapat tempe orek Ya, atau Indomie. atau atau Indomie. Itu yang saya katakan tadi. Ngelihat kanan ke kiri itu Ya. tadi kan. Ngelihat dompet dan sebagainya. Itu. Ya betul. Ya ini juga jadi pembelajaran penting karena mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya khususnya mengenai hal ini karena kebijakan atau policy perusahaan di luar sana ini berbeda-beda nih. Ya. Walaupun statement dari pemerintahnya udah jelas, tapi menurut saya pribadi pemerintah tuh kurang mendetailkan gitu loh. Kemudian bagaimana diakselerasi dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya. Kalau memang kurang detail ya berarti dalam diskusi tadi, dalam kesepakatan tadi itulah bentuk detailnya. Ya. Ya, jadi untuk para pekerja, para teman-teman yang masih bekerja atau yang itu, marilah kita nggak lagi berpikir itu untuk loh itu kan hakku. Iya. Itu kan, come on, dalam kondisi kayak gini kapal kita sama, gelombang yang dihadapi sama, Iya. gitu. Ya, mau nggak mau kita harus selamat. Ya betul. Ini sangat penting untuk kedepannya ya Pak. Betul. Sama-sama survive menghadapi musibah ini. Nah, Pak Tony sendiri aktivitasnya apa sekarang? Saya lebih banyak akses sekarang untuk beberapa corporate, beberapa perusahaan yang memang membutuhkan ide untuk lebih banyak produktivitas. Oke, produktivitas sekarang, ya. Kemarin ada satu perusahaan yang mengeluhkan dalam kondisi seperti ini mereka nggak mau ini perusahaan oke. Saya katakan dia perusahaan oke. Mereka sulit secara perusahaan, tapi bagaimana mereka tidak mau me-layoff, tidak mau mengurangi tenaga kerja. Tidak mau mengurangi tenaga kerja. Ya. Oke. Tapi satu sisi mereka secara finansial juga berat. Berat, oke. Yang lebih parah lagi, karyawannya nggak produktif. Oh, oke. Untuk ini yang saya katakan tadi, marilah kita hilangkan adep-adepan saya pekerja dan kamu manajemen, saya bekerja seperti ini. Enggak, gitu loh. Mari kita berjuang. Kenapa? Perusahaan ini menghadapi kesulitan. Satu sisi karyawannya juga nggak mau tahu Oke. untuk meningkatkan produktivitas. Oh. Loh, tapi manajemen udah begitu baik ya sebenarnya untuk tidak mengurangi loh atau melakukan PHK. Ya. Tapi menyadarkan sekian banyak orang untuk melakukan hal seperti itu kan sulit. Sulit ya, Ya, betul. jadi kita melakukan modifikasi beberapa
metode modifikasi perilaku Ya. karyawan dengan cara yang sangat gampang. Oke. Nah, Kita setelin musik dangdut. oh, dangdut. Yes. Itu metode apa ya, Pak? Eh, Dan memberikan impact apa gitu? Kalau Anda mendengarkan musik klasik, Anda akan tertidur. Oke. Kalau Anda mendengarkan musik jazz, Anda akan bersantai. Jazz bersantai. Tapi bayangkan ketika sebuah perusahaan dengan sekian banyak orang, gitu, yang bekerja dengan tangan, Ya. yang kecepatan produksinya bergantung dari kecepatan tangan pekerja itu. Oke. Ini kita ngomong produktivitas kan. Ya. Yang orang-orangnya melakukannya dengan lambat, Ya. Yang terbiasa melakukan dengan lambat, nggak kekejar. nggak kekejar. Jadi yang kita lakukan adalah beli speaker. Oke. Di ruang produksi itu kita gelar speaker itu di 4 sudut. Kita puterin campur sari atau dangdut Ya. yang nuansanya membuat kegembiraan Oke. dengan ketukan biramanya yang Cepet. temponya Agak cepet. yes, tak 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 Ya. gitu. Bayangkan Anda bekerja biasa dengan Anda bekerja dengan musik misalnya kopi dangdut gitu. Oh iya. Itu kan speednya meningkat. Oh iya iya. Itu secara alam bawah sadar sih ya. Betul. Itu yang saya katakan modifikasi. Nah, kalau tadi dikatakan apa yang saya lakukan selama ini, ya beberapa ide-ide gila seperti itu saya lakukan asistensi untuk beberapa perusahaan. Oh oke. Dan itu memberikan impact akhirnya ya. Betul. Hasilnya ya. Secara orang tidak sadar. Secara Bukan orang nggak sadar ya. Terbawa pada. Oh iya 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 iya. Iya. Akhirnya terbawa ya. Betul. Setelin musik dangdut. Bayangkan di pabrik gitu kelihatannya urakan sekali ya. Iya. Urakan, oh, ada orang kerja sampai nyetel dangdut dan sebagainya gitu kan. Tapi marilah kita lihat speednya meningkat. Oke. Dan hasil produksinya pun meningkat juga gitu kan? Hitungan terakhir sekitar 35 sampai 45% dalam sehari itu peningkatannya. Meningkat ya. Yes. Nah itu good idea tuh ya. Ini untuk para user ya khususnya ya Pak ya. Di dalam para meningkatkan user. produktivitas ya. Ngejar produksi tapi dengan mungkin jumlah manpower yang tidak perlu ditambah. Betul. Ya kan? Karena memang tujuannya nggak mau ngurangin juga kan. Tapi mau digeber nih hasil produksinya. Dan Bisa kerjanya dikasih seneng. Nah, kerja seneng. Dan kerjanya seneng. Suasana hati kerja seneng itu sangat-sangat berpengaruh. Dalam kondisi saat ini mereka yang masih ada di pekerjaan, Oke. yang mungkin pendapatannya nggak seperti kemarin lagi. Ya. Kalau kerjanya seneng, itu suasana hatinya oke, itu tentu produktivitasnya akan Naik. meningkat. Oke. Kerja seneng, soalnya kalau sekarang orang kerja cuman, aduh bayar utang, aduh cicilan, aduh apa, pekerjaannya nggak seneng, Nah, produktivitasnya turun. turun. Jangan cuman produktivitas aja, kualitasnya nggak dipikirin lagi kok. Asal kerja. Yes, dapat duit, udah. Ya. Gitu. Ya itu yang terjadi mungkin ya di banyak di luaran sana ya. Terus gimana mau bikin hati seneng Pak kalau cicilannya emang masih banyak Pak? Ya marilah kita melupakan cicilan sejenak dengan kopi dangdut. Nah, itu kalau penyiar kan gitu kan. Marilah kita melupakan dengan kopi dangdut atau dengan lagu yang. Tapi kembali lagi ke yang tadi, sama-sama butuh kok. Kita duduk berdampingan begini, Ya. ya kan. Menuju satu arah kapal ini selamat. Sama-sama butuh kok. Ya. Pola pikir yang harus dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, ya dimodifikasi. Oke. Ya. Demi kebaikan bersama Betul, lah. betul, Ya. betul. Ke depannya ya. Oke.
Pak Tony udah 18 tahun nih malang melintang ya di dunia. Melintang aja, malangnya enggak. Malangnya enggak. Di dunia apa ya? Para pencari pekerjaan, human resource dan sebagainya itu tadi. Masih mau berapa lama lagi, Pak? Apanya? Ke depan. Masih menikmati saat seperti ini? Setiap detik Profesi ini? ya, setiap detik, setiap waktu yang berjalan itu buat saya pembelajaran. Oke. Ya kan. Di wawancara ini baru pertama kali loh saya seperti ini. Ya. Baru pertama kali saya yang tahu apa YouTube aja nggak pernah nyetel. Oh, gitu YouTube kan. aja nggak pernah. Nah, podcast itu kemarin dapat pengetahuan karena tugas anak saya mereview podcast gitu. Ada satu tugas sekolah. Oh, podcast itu kayak gini. Jadi 18 tahun, ya saya 18 tahun. Apakah itu berarti sebuah kepuasan dari saya sudah 18 tahun? Tidak. Oke. Saya baru 18 Oh, tahun. saya baru 18 tahun. Saya baru 18 tahun dan masih banyak tahun-tahun lagi untuk belajar. Betul. Itu. Pernah ke Jepang segala ya waktu itu ya? Nah, pertama kali saya keluar negeri. Pertama kali saya keluar negeri, saya ke Jepang untuk untuk belajar. Oke. Untuk belajar pas kebetulan dapat apa ya, beasiswa, dapat beasiswa dari semacam apa, Departemen Perindustriannya Jepang. Oke. Berapa lama itu Pak di Jepang? Enggak lama. Enggak sampai tahunan. Oh, nggak sampai tahun. Enggak sampai tahunan, itu short course kok. Oh, short course. Oke. Tapi ya itu menjadi satu pengalaman berharga ya. Sangat. Sangat. Nah, Oke. saking berharganya, itu pertama kali saya ngelihat salju. Oh. Itu pertama kalinya ngerasain salju, jadi kalau orang Jawa bilang Raden Deso. Roton Deso. Roton Emang Deso tenan kali ya. Saya pertama kali ada salju, saya buka baju dan lari-lari di lapangan. Oh, oke. Nggak apa-apa Pak, wajar sih itu ya. Untuk bagi orang-orang yang baru pertama kali ngeliat salju ya, wajar. Ya, mudah-mudahan sih harapannya bisa terus berkarya ya Pak ya. Ke depan selama bertahun-tahun ke depan nanti, khususnya juga membantu para milenial sekarang ini. Ya. Jarak umur saya sama milenial itu, kita nggak bocorin umur saya. Enggak wajib nyebut di sini. Enggak wajib nyebut. Jarak umur saya dengan para milenial itu mungkin ya saya bisa bekerja, Anda belum lahir. Gitu. Oh, oke. Itu gapnya Gapnya gede. gede. Gedenya minta ampun. Dan ada satu apa ya, kendala mungkin menghadapi para milenial saat ini. Saya jadi ingat bahwa para teman-teman pencari kerja sekarang juga mesti hati-hati. Karena mereka yang merekrut Anda, mereka yang ada di dalam posisi saya sekarang adalah bukan generasi Anda. Beda generasi. Beda generasi banget. Itu. Jadi tidak selalu kami ini memahami Anda. Nah. Oke. Tidak selalu juga Anda bisa memahami kami. Nah, terus bagaimana nih merajut gap yang ada ini? Kendalanya apa sih Pak di dalam menghadapi para millennials 10 zaman tahun sekarang? ya, 10 tahun yang lalu saya masih mendapatkan CV lamaran, itu hampir semuanya pas foto ngadep ke depan, latar belakangnya merah. Oke. 3x4. 4x6, 3x4 gitu kan, dicepret gitu. Ya. Ya, ada yang nggak rapi. Kayaknya sekarang masih ada juga. Sekarang orang mengirim lamaran lewat online. Oke. Dengan bentuk yang sangat compact, nggak lagi berlembar-lembar, ya, dan dengan pose yang bisa kelihatan nggak pose saya?
gitu. Ya. Seperti ini. Ini cewek cowok? Kalau yang cewek dong ya? Cewek. Ada juga yang posenya gini. Gitu. Beberapa teman-teman saya Ya. di banyak perusahaan yang mungkin tidak se-update untuk menghadapi para milenial itu, hati-hati. Oh, hati-hati. Ya, lamaran seperti itu akan disingkirkan. Oh, artinya kalau memang Kuno. jiwanya masih konservatif. Kalau mereka milenial, kami kolonial. Oke. Masih seperti itu. Nah, tapi satu saran saya untuk para pencari kerja para milenial, ya jangan gitu-gitu banget gitu. Oke. Jangan gitu-gitu banget gitu ya. Karena kami yang melihat lamaran-lamaran Anda masih para kolonial, konservatif yang melihat, oh anak ini kesannya main-main. Oh, I see. Oh anak ini kesannya terlalu funky. Ya. Gitu. Ya. Nggak semuanya, mungkin hampir 80% teman-teman saya rekruter itu nggak terlalu update dunia anak milenial. Ya. Jadi bagi mereka ya itu aneh gitu kali ya. Jatuhnya malah aneh gitu ya. Padahal mungkin dari sisi milenial itu adalah satu bentuk kreativitas. Betul. Nah, masalahnya kan nggak banyak angkatan saya, bukan angkatan kita ya, kita nggak seumuran ya, kita nggak seumuran. Angkatan saya yang tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk kreativitas, sebagai sebuah bentuk out of the box, gitu, tapi melihat itu sebagai sebuah main-main. Ketidakseriusan. Itu untuk saran untuk para pencari kerja para milenial. Untuk teman-teman saya yang user gitu, marilah kita mulai belajar tentang para milenial. Oke. Gitu. Jadi Anda tahu Blink? Apa itu Blink? Nggak tahu kan? Blink? Ya. Army? Nggak tahu kan? Saya taunya mah United Army. Di beberapa kesempatan saya merekrut untuk satu perusahaan yang e-commerce, gitu, satu e-commerce yang mereka akan dipenuhi oleh para milenial karena pelamarnya para milenial, pelamarnya para milenial, jajaran manajemennya juga sedikit di atas milenial, gitu. Mau nggak mau saya harus belajar tentang dunia mereka. Karakteristik mereka seperti apa. Dan ternyata beda antara karakter orang Army dan orang Blink. Which is itu saya lakukan loh. Maksudnya gimana tuh? Saya tanya ke mereka, kamu Blink atau Army? Kamu Blink atau Army? Tapi generasi Pak Ferry nggak tahu kan? Nggak tahu. Army. Blink itu, ini handphonenya orang Blink nih. Oh, Blackpink. Ini handphonenya orang. Blink itu fan-nya Blackpink. Oh, Blink itu fan-nya Blackpink. Kalau Army itu fans-nya BTS. Oh, I see. Oh, jadi ini salah satu trik ya ketika mewawancarai generasi milenial. Betul. Are you Blink? Kamu Blink atau Army gitu. Ketika mereka merasa terpahami seperti itu, komunikasi nyambung. Pertama pasti nyambung. Ada juga yang memang bukan Blink, bukan Army gitu, tapi at least mereka akan tahu bahwa kita mengenali dunia mereka. Ya, saya setengah mati belajar tentang Blink ini. Tapi bersyukur anak saya pada melakukan hal yang sama. Gitu kan. Jadi saya belajar dari mereka. Tapi ketika para milenial ini kita rekrut dan omongan kita jadi nyambung, mereka merasa terpahami, mereka jauh lebih terbuka ke kita. Jangan kaget kalau misalnya suatu kali teman-teman ada yang ketemu saya dan pas kebetulan saya yang menginterview gitu, mungkin suatu saat saya akan ngajak Anda ngedep. Itu cara-cara yang memang biasa dilakukan. Tapi untuk para teman-teman saya yang para rekruter, marilah kita pahami. Gap kita terlalu besar, tapi itu
kalau kita salah memahami mereka dan mereka tidak terbuka dengan kita, yang terjadi tim yang kita bentuk itu kacau balau. Gitu. Nah, untuk para milenial yang cari pekerjaan, gitu, ya jangan terus langsung begitu masuk ruang interview terus ngedep langsung di depan interview ya, itu ya enggak gitu kan. Yang ada diusir kayaknya Pak. Tapi marilah kita juga pahami bahwa para rekruter kita, para mereka yang menginterview kita itu enggak terlalu paham kita kok. Iya. Gitu loh, kalau saya berbahasa milenial. Ya, betul. Berarti memang harus dijembatani lah ya, atau ada jembatannya. Betul. Sehingga kemudian akhirnya komunikasinya bisa lebih nyambung lah. Betul. Gitu ya. Dari situ kita bisa benar-benar menguras benar kompetensi mereka apa. Yes. Gitu. Dan mereka akan all out itu ya. Betul. Menjawab pertanyaan dan seterusnya lah. Betul. Oke. Nah, ini menarik ya, khususnya untuk teman-teman dari generasi milenial. Semoga juga bermanfaat. Jangan pernah takut kalau ketemu dengan para rekruter seperti Pak Tony ini ya. Saya sering dipanggil Fury. Oh, Nick Fury ya. Oh ya, kenapa sering dipanggil Nick Fury? Satu hal, mungkin ada yang sudah sangat biasa dengan Fury itu yang matanya ditutup satu itu. Matanya hilang satu ya. Mata hilang satu itu. Saya membentuk tim. Saya membentuk tim, dan tim yang saya bentuk itu, yang saya rekrut dan sebagainya biasanya sangat integrated, sangat terpadu dari mulai level paling atas, ya jajaran manajemen, sampai ke jajaran bawah. Sampai jajaran bawah. Saya harus menyesuaikan bagaimana mereka nanti ketika bekerja bisa berinteraksi dengan baik. Oh, oke. Baik itu nggak harus selalu sama. Ada juga yang, oh ya ini orangnya ceria, yang ini bisa main tim, yang posisi ini harusnya orang seperti ini. Oke. Oh, itu berarti kayak meramu sebuah puzzle lah ya. Betul. Meramu sebuah puzzle sampai akhirnya puzzle-nya komplit. Betul. Gitu ya. Dan bisa digunakan nanti, bisa bekerja. Oke. Makanya dipanggil Nick Fury tadi ya. Cuman yang dibentuk ini bukan Avenger gitu kan. Ya, tapi satu sisi karena memang badan saya hitam. Nanti tak beli ini nih Pak, penutup mata satu. Oke, kalau gitu Pak Tony, terima kasih banget untuk insight-nya. Mudah-mudahan bisa terus berkarya. Terima kasih. Bertahun-tahun ke depan nanti bersama, khususnya juga berguna ya untuk semua generasi, khususnya generasi milenial yang saat ini ya. Betul. Oke, ada kesan dan pesan mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman? Kalau saya sampaikan sekarang nanti nggak nyambung lagi ya. Tapi satu sisi begini, teman-teman, baik para milenial ataupun para pencari kerja sekarang ataupun teman-teman yang saat ini masih bekerja, begitu. Situasi kita sulit. Situasi kita sekarang sedang sangat harus benar-benar kayak orang main ski. Itu yang tahu kapan kaki kiri diangkat dan kapan kaki kanan diangkat. Ya, oke. Ya, kalau orang ditarik ski itu. Saya berharap teman-teman juga akan melakukan hal yang sama, dalam arti bukan terus sekarang angkat kaki kiri, angkat kaki kanan. Tapi kita harus tahu bagaimana menyeimbangkan diri dalam gelombang yang seperti sekarang kita lewati. Betul. Dan itu cukup sulit ya Pak ya? Itu cukup sulit. Cukup harus terampil dan jadi spesial. Jadi spesial itu tadi? Itu. Betul. Pakai telur itu tadi ya? Pakai telur. Karetnya 2. Oke, itu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih Pak Tony sudah mampir. Terima kasih sama-sama. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Bye.